Bapak Ibu kawan-kawan, kita lanjutkan kembali diskusi tentang Koperasi Desa Merah Putih. Kali ini yaitu tentang apa manfaatnya bergabung pada Koperasi Desa Merah Putih. Ini saya terinspirasi dari kawan yang bertanya di kolom komentar pada tayangan sebelumnya dari Mas Grim Grim. Saya pedagang kuliner, apakah manfaatnya saya dapat bila saya jadi anggota? Kebetulan saya juga ketua RT. Mohon penjelasannya. Nah, baik Bapak Ibu, untuk komentar-komentar yang sebelumnya juga langsung saya balas, dan Bapak Ibu yang mau menanyakan sesuatu di kolom komentar atau memberikan pendapat atau mau menyampaikan apapun, selama saya bisa merespon, saya akan merespon. Nah, ini bergabung sebagai anggota Koperasi Desa Merah Putih bisa memberikan banyak keuntungan bagi kita semuanya, apapun profesinya ya. Misalnya ini, sebagai pedagang kuliner, manfaat umum yaitu satu, akses permodalan. Koperasi biasanya akan memberikan pinjaman dengan bunga rendah untuk anggota. Ini bisa membantu kita menambah modal usaha, misalnya untuk beli alat masak, bahan baku, sewa tempat, dan sebagainya yang kita perlukan yang berhubungan dengan akses permodalan. Ini yang manfaat umum. Kemudian manfaat umum yang kedua, pembagian sisa hasil usaha. Setiap tahun anggota koperasi mendapatkan bagian dari keuntungan koperasi atau sisa hasil usaha sesuai dengan partisipasi dan simpanan. Karena di SHU itu kan ada yang dihitung berdasarkan nilai partisipasi, ada yang dihitung berdasarkan jumlah simpanan, baik simpanan pokok maupun simpanan wajib. Yang termasuk bagian dari perhitungan partisipasi itu anggota yang aktif meminjam itu biasanya ada penilaian lebih dibandingkan dengan yang tidak. Kemudian harga lebih murah. Nah, kita bisa mendapatkan bahan baku atau kebutuhan usaha lain dengan harga lebih murah jika koperasi menyediakan layanan pembelian bersama atau grosir. Misalnya Bapak Ibu kulinernya itu berhubungan dengan daging. Nah, kebetulan koperasinya juga punya usaha daging, atau koperasinya secara kolektif bisa memfasilitasi pengadaan daging. Nah, itu bisa saja. Kemudian manfaat umum yang keempat itu pelatihan dan pengembangan usaha. Jadi kita mungkin sesuai dengan kemampuan ADART-nya, kemampuan dan ADART-nya ya maksud saya, koperasi itu bisa mengadakan pelatihan terkait manajemen usaha, terkait dengan pengolahan makanan, pemasaran digital, dan lain-lain untuk meningkatkan kapasitas anggotanya. Jadi Bapak Ibu sebagai pedagang kuliner bisa menerima pelatihan yang diselenggarakan oleh koperasi. Kemudian ini manfaat spesifik untuk Bapak Ibu yang bekerja atau memiliki profesi sebagai pedagang kuliner. Yang pertama itu promosi bersama dan pemasaran kolektif. Koperasi bisa membantu Bapak Ibu mempromosikan usaha melalui media sosial koperasi, event kuliner, atau platform digital bersama yang dikembangkan oleh koperasi maupun dikembangkan oleh pihak ketiga, tapi koperasi berpartisipasi aktif atau menjadi bagian dari platform pihak ketiga tersebut. Kemudian yang kedua, manfaat khususnya pasar yang lebih luas. Koperasi bisa membuka akses ke pelanggan baru, misalnya dengan ikut serta dalam pameran, bazar UMKM, atau menjual produk kuliner secara kolektif. Dengan kegiatan yang diselenggarakan atau yang diikuti oleh koperasi, Bapak Ibu otomatis menjadi bagian yang bisa turut serta mempromosikan atau memperjualkan produk yang Bapak atau Ibu produksi. Kemudian saling dukung antar anggota. Nah, Bapak Ibu bisa menjalin kolaborasi dengan anggota koperasi lain, misalnya saling suplai bahan, berbagi lokasi jualan,
atau mengembangkan menu bersama. Kemudian yang berikutnya, akses ke teknologi dan informasi. Koperasi bisa membantu digitalisasi usaha seperti sistem kasir kalau memang diperlukan, pembayaran non tunai misalnya sudah diperlukan, layanan pesan antar misalnya diperlukan, yang mungkin sulit diakses sendiri. Bapak Ibu sebagai pemula di kuliner atau sudah lama di kuliner, Bapak Ibu bekerja 2 orang di toko, kemudian ada orang yang pesan antar, atau Bapak Ibu butuh layanan teknologi untuk pemesanan online. Nah, itu di antara yang bisa Bapak Ibu usulkan dan Bapak Ibu terima nantinya. Kemudian perlindungan dan advokasi. Koperasi bisa menjadi suara kolektif jika ada kebijakan pemerintah yang berdampak pada pedagang kecil. Misalnya soal retribusi, soal perizinan, atau lokasi usaha. Nah, ini ya Bapak Ibu, tadi yang di dalam komentar tayangan sebelumnya yang bertanya tentang apa manfaatnya bagi saya sebagai seorang pedagang kuliner. Manfaat yang kita terima itu manfaat umum sebagai anggota koperasi. Yang pertama, dipermudah akses permodalannya, menerima pembagian sisa hasil usaha, mendapatkan harga yang lebih murah ketika koperasi, memiliki produk yang Bapak Ibu butuhkan, kemudian Bapak Ibu juga bisa mendapatkan pelatihan dan pengembangan usaha. Kemudian manfaat khususnya Bapak Ibu yaitu promosi bersama dan pemasaran kolektif. Kemudian yang kedua, pasar yang lebih luas. Kemudian yang ketiga, saling mendukung antar anggota. Kemudian yang keempat, akses ke teknologi dan inovasi. Yang kelima, perlindungan dan advokasi. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Grim B5M. Saya pedagang kuliner, apakah manfaatnya saya dapat bila saya jadi anggota? Kebetulan saya juga ketua RT, mohon penjelasannya. Begitu ya Bapak Ibu, khususnya Bapak Grim. Semoga penjelasan saya bermanfaat, dan kawan-kawan nanti yang memberikan ulasan pada komentar, yang bertanya atau yang memberikan masukan, nanti kalau misalnya sempat akan saya buatkan jawaban atau buatkan tulisan atau saya jawab langsung. Terima kasih yang sudah memberikan masukan, yang sudah memberikan cerita di wilayahnya masing-masing, yang telah memberikan informasi proses pembentukan koperasi Desa Merah Putih di desa masing-masing. Kita berdoa, kita berharap bahwa koperasi Desa Merah Putih akan bermanfaat bagi kita semua sebagaimana yang dicita-citakan pemerintah, sebagaimana yang kita harapkan bersama sebagai sokok guru, sebagai lembaga yang dapat meningkatkan kesejahteraan kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyimak pertanyaan,